Ditolak Malaysia, timnas Indonesia terima uji coba lawan tim ranking 35 dunia. Alec Pastor lacik formasi demi ladeni perlawanan Cina. Vietnam putar badan dukung skuad Garuda bungkam Cina. Skuad mewah timnas Indonesia jadi solusi absennya pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Vietnam putar badan dukung timnas Indonesia melawan Cina. Skuad mewah, solusi banyak pemain yang absen. Alec Pastor racik pemain demi ladeni Cina. Dan yang terakhir, ditolak Malaysia, Indonesia diterima ranking 35 dunia untuk uji coba. Coba kita saksikan bersama ya. Kalau dulu yang kita tahu, Vietnam adalah negara yang selalu dan gercep memanaskan suasana pergerakan timnas Indonesia, bak musuh bebuyutan yang terus mencari secelah kesalahan apapun. Kini, hal tersebut seakan berbanding terbalik. Jelang lawan Cina pekan ini, media Vietnam seakan mengeluh-elukan nama Indonesia dengan mendukung penuh. Sebelumnya, tekanan besar turut dirasakan publik negeri tirai bambu saat tim nasionalnya terancam tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Cina berada di posisi yang kurang menguntungkan saat dihadapkan dengan timnas Indonesia. Sebagai tim penghuni dasar klasemen Grup C, kekalahan dari timnas Indonesia akan memastikan mereka tersingkir. Meski begitu, publik Cina tak mau kalah begitu saja dan meyakini tim nasional mereka bisa mengalahkan Indonesia. Tak hanya mengalahkan, Cina diharapkan bisa membantai skuad Garuda di kandang lawan dengan skor 3-0. Dirasa mustahil, angan publik Cina itu mendapat respon menohok dari salah satu media Vietnam. Media Cina gambarkan skenario mimpi yang membuat tim nasional mereka menyingkirkan Indonesia dari Piala Dunia. Mereka bermimpi bisa mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-0 di kandang lawan. Tulis Soha.vn. Tak sampai di situ, berharap bisa mengalahkan timnas Indonesia di SUGBK dengan skor 3-0 adalah hal gila yang dilakukan Cina. Media Vietnam ini juga menyebutnya sebagai mimpi di siang bolong, mustahil untuk jadi kenyataan. Kalau menurut kalian bagaimana? Setuju nggak dengan statement media Vietnam tersebut? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Mungkin sebagian dari kita dan bisa jadi Patrick Kluivert makin bingung nih dengan para pemain skuad Garuda yang semua punya level oke. Tentang siapa yang bakal dimainkan lawan negara dengan sejuta panda itu menjadi PR berat untuk pelatih asal Belanda, meskipun saat ini timnas Indonesia tidak diperkuat oleh 5 pemain andalan. Perlu diketahui, kelima pemain yang absen adalah Eleno Reinders karena alasan keluarga, Stevie Walsh cedera, serta Ragnar Oratmangun sakit. Kemudian Marcelino Ferdinand dan Martin Pais terkena akumulasi kartu kuning. Diperkuat sederet pemain mumpuni yang berkiprah di Eropa, timnas Indonesia diprediksi mampu memetik kemenangan atas Cina. Meski tak full tim, tidak akan menjadi kendala besar bagi tim asuhan Patrick Kluivert itu. Opini tersebut diungkapkan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto. Dia memiliki gambaran tersendiri perihal siapa saja nama yang bisa dimainkan menggantikan kelima pemain tersebut. Untuk posisi kiper jelas ada pemain yang juga kualitasnya cukup mumpuni seperti Emil Aldero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Dengan pengalaman internasionalnya, Emil sangat layak masuk starting line up, ujarnya. Lantas siapa saja pemain pengganti yang cocok untuk menggantikan peran Sadi Walsh, Marcelino, Eliano, serta Ragnar? Soal itu Erwan memberikan pandangan. Menurutnya, untuk posisi Sadi Walsh bisa memberikan kesempatan kepada Yance Sayuri yang performanya musim ini di klub cukup bagus. Kemudian posisi Marcelino atau Eliano masih banyak pilihan. Ada Egy Maulana Fikri, Yaakob Sayuri, atau bisa juga memainkan Ricky Kabuaya. Terakhir, untuk posisi Ragnar Oratmangun bisa memainkan kembali Rafael Schreck atau ketiga pemain yang tadi bisa menjadi opsi untuk menggantikan Marcelino. Kini tentunya menarik bagaimana real dan sahnya para pemain yang bakal dimainkan oleh Patrick Kluivert. Laga melawan Cina dan Jepang jadi laga yang gak bisa sesantuy melawan Bahrain dan Australia kemarin. Karena waktu persiapan yang panjang dari sebelumnya, Patrick Kluivert pun tentunya mempunyai misi tersendiri dalam meramu rajukan baru melawan negeri Tiongkok pekan ini.
Perlu diketahui, melihat potensi dari timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert kemungkinan akan menggunakan formasi dan komposisi pemain yang mirip dengan pertandingan terakhir, yakni saat mengalahkan Bahrain 1-0 bulan Maret lalu. Skuad Garuda di bawah polesan Patrick Kluivert bakal mempertahankan formasi 3-4-2-1. Bersama Alif Pastor, skema itu digunakan saat menggasak Bahrain. Di posisi kiper, udah dipastikan Martin Paes harus absen, maka posisinya akan diisi oleh Emil Aldero. Bergeser ke posisi pemain belakang, trio center back andalan sepertinya juga masih akan dipertahankan Kluivert. Ketiganya adalah Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Lini tengah akan menjadi titik paling vital dan menentukan bagi timnas Indonesia. 4 pemain tengah sejajar dipakai Kluivert ketika mengalahkan Bahrain, yaitu Kevin Dix di sayap kanan, Joey Pelopessy dan Tom Hai di tengah, serta Calvin Verdong di sayap kiri. Bergeser ke depan, timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan 3 pemain berposisi penyerang. Satu di antaranya adalah ujung tombak yang ditempati oleh Romney. Pavel Schreck bisa menjadi pengganti Ragnar Oratmangun kali ini. Kemudian, Kluivert bisa menggantikan peran Lino dengan Egy Maulana Fikri. Jika itu belum cukup, masih ada Stefano Lillipali yang comeback bersama timnas Indonesia. Kalau kata netizen di dunia persepak bolaan, timnas Malaysia ini, songong banget. Merasa tak selevel dengan timnas Indonesia, timnas negeri jiran itu menolak mentah-mentah ajakan skuad Garuda untuk laga uji coba. Hal yang kemudian membuat timnas Indonesia menerima ajakan tanding negara ranking FIFA 35 di dunia itu. Ini sekaligus menampar balik pasukan Harimau Malaya yang notabene ranking FIFA-nya berada di angka 72. Sebelumnya, PSSI dikabarkan berencana mengadakan turnamen mini berisikan 3 tim yang akan digelar pada FIFA Matchday September 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Lebanon dan Kuwait menjadi 2 negara yang akan bersaing dengan timnas Indonesia. Selain itu, Erick Thohir juga mengakui pihaknya sempat mengajak Malaysia untuk bertanding di FIFA Matchday September 2025 dengan timnas Indonesia. Namun, undangan dari PSSI ditolak mentah-mentah oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Padahal Erick Thohir mengaku sudah kangen kedua tim bertemu. Jauh sebelum ditolak Malaysia, timnas Indonesia pernah mendapatkan ajakan bertanding dari negara ranking FIFA 35 dunia, yakni Rusia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov. Dia mengatakan pihaknya berencana mengadakan laga persahabatan antara kedua negara. Sementara itu, PSSI saat ini belum menerima proposal resmi dari Federasi Sepak Bola Rusia perihal ajakan laga uji coba antara kedua negara tersebut. Disinyalir, PSSI saat ini masih fokus memperjuangkan timnas Indonesia yang kini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berhubung ajakan tanding melawan Malaysia ditolak, bukan tidak mungkin PSSI mengalihkan rencananya untuk menerima ajakan Rusia.